Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tudkhulul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 97. Kami bacakan ayat pertamanya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Maknanya, Qul katakan Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, man barang siapa kana ada di aduan memusuhi Jibril pada malaikat Jibril. Memusuhi ini maksudnya mendiskreditkan atau berbicara jelek, menganggap suatu hal, mengecap suatu hal yang jelek terhadap malaikat-malaikatnya Allah, termasuk malaikat Jibril. Sebab orang musyrik menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Orang musyrik itu senang dengan anak laki-laki, tapi mereka menganggap Allah punya anak perempuan. Ini Allah marah ini. Jadi maka diancam oleh Allah dengan disampaikan, katakan Muhammad, siapa yang musuh Jibril, maksudnya malaikat-malaikat Allah ataupun malaikat Jibril atau malaikat yang manapun, baik dengan cara ngatain jelek atau mengecap jelek dan sebagainya, atau menganggap malaikat sebagai apa atau sebagai anak perempuan Allah dan sebagainya, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril nazzalu, menurunkan dia Jibril ala qalbika, atas hatimu Muhammad, menurunkan Quran maksudnya atas hatimu. Karena waktu itu tidak diberi teks, tidak ada tulisannya, tidak ada kitabnya, belum diberi itu. Tapi ucapan kalam yang disampaikan pada Muhammad terus sampai ke hati Muhammad, terus ini tidak akan lupa. Nuqaiuka fala tansa illa masyaallah, kecuali Allah menghendaki. Biiznillah, dengan izin Allah. Musaddiqan, yang membenarkan lima pada apa-apa, baina di antara yadahi, depannya Quran. Apa-apa di depannya itu maksudnya kitab-kitab sebelumnya. Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, diakuinya dan sekaligus dikoreksi. Bahudan, dan jadi petunjuk, wabusyra, dan jadi kabar gembira lil mukmin, bagi orang iman. Ini Quran ini suatu hal yang penting. Jadi hidayah, jadi kabar gembira. Dan ini Quran juga mengoreksi kesalahan-kesalahan kitab sebelumnya, mengakui kitab itu memang betul, ada kaitannya, ada hubungannya, sama-sama dari Allah, sama-sama Tuhan kita itu Allah. Mereka semua penyampai itu adalah sama-sama rasul-rasulnya Allah, bukan Tuhan, bukan sesuatu apa selain Tuhan, bukan, semua adalah statusnya sebagai rasul. Nah, ini. Dan malaikat Jibril adalah orang yang telah menyampaikan Quran itu kepada hatinya Muhammad. Nah, jadi peran Jibril sangat besar. Maka mereka kok berani-beraninya ini memusuhi dengan cara mengatai malaikat Jibril atau malaikat-malaikat lain sebagai anak perempuannya Allah dan sebagainya. Allah tidak senang, Allah marah. Dikatakan seperti itu. Diulang lagi oleh Allah berikutnya, mangkan adwalillah, barang siapa yang musuh Allah, wa malaikati wa rasulih, dan pada malaikat-malaikatnya, malaikat yang manapun, wa rasulih, dan pada rasulnya, rasul yang manapun, wa Jibril, dan pada malaikat Jibril, wa Mikal, dan malaikat Mikail, dan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah adulil kafirin, akan jadi musuh bagi orang kafir. Maksudnya orang yang memusuhi, entah musuh Allah atau memusuhi malaikat, sama dengan musuh Allah, memusuhi rasul-rasulnya, rasul yang manapun salah satunya. Walaupun mereka mengaku kami pengikut setia rasul mana gitu ya, tapi ada rasul yang kami tolak. Dan itu namanya memusuhi rasul. Nah ini, gitu. Jadi memusuhi rasul, memusuhi kitab, memusuhi malaikat manapun, itu sama dengan memusuhi Allah. Nah ini. Dan orang yang memusuhi Allah itu adalah musuh bagi orang kafir. Jadi memusuhi, jadi Anda di pihak musuh. Berarti Allah mengecap ini orang musuhnya Allah itu adalah orang kafir. Jadi musuh Allah itu orang kafir, bukan orang iman. Masa orang iman musuh Allah? Nah ini. Jadi fa innallaha adul kafirin, Allah memusuhi orang kafir. Siapa orang kafir? Salah satunya itu, dia memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya. Atau kalau kita memusuhi salah satu dari rasulnya atau dari malaikatnya, atau mengecap jelek dan sebagainya, omongan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah terangkan, maka keimanan kita, misalnya keimanan kepada malaikat, kita harus berbicara sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran.
Kita kalau berbicara tentang Rasul, nah, kita harus bicara tentang Rasul sesuai dengan kitabnya yang diterangkan Allah dalam Quran maupun dijelaskan oleh Rasul dalam Al-Hadis. Nah, itu baru namanya kita tidak berseberangan, tidak memusuhi. Kalau kita bicara versi kita sendiri apalagi bertentangan, itu namanya memusuhi, mengecap jelek dan sebagainya, apalagi lagi. Nah, maka Allah pasang badan istilahnya. Allah pasang badan. Jadi kalau ada yang memusuhi Rasulnya, berarti dia memusuhi Allah. Kalau ada orang yang memusuhi malaikatnya, Allah pasang badan, berarti orang itu memusuhi Allah. Siapa musuh Allah? Ya orang kafir. Nah, maka Allah akan memusuhi orang kafir itu. Nah, maka kita ya jangan berani-berani gitu. Ngomong tuh yang baik-baik saja, ngomong yang bagus-bagus saja. Ngomong tuh apa adanya yang memang ada dasarnya. Nah, kita bicara agama ini bukan bicara hawa nafsu atau bicara ini semaunya, tapi kita bicara ini adalah ada dasarnya, ada dasar Quran atau dasar Al-Hadisnya. Itu baru namanya menyampaikan. Status kita cuma penyampai. Para mubalik-mubalik itu penyampai. Jangankan kita para mubalik-mubalikot ini Rasul itu sendiri juga penyampai. Wa ma 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Jadi bukan dia menyampaikan tuh terus bikin sendiri. Ibarat itu dia sales ya, dia cuma menjual produk dari yang mempekerjakan dia itu. Tidak boleh dia jual produk lain. Nah, kalau dia jual produk lain, itu kalau ketahuan dipecat itu. Saya sudah digaji, diberi fasilitas, diberi tunjangan, diberi gaji besar, diberi bonus ini. Tahu-tahu ya dia jual produk lain juga. Apalagi produk yang harus dijual dia tidak dijual, malah dia jual produk lain. Oh, itu nemen itu kesalahannya. Nah, Muhammad tidak begitu. Rasul-rasul tidak begitu. Dia hanya menyampaikan apa yang dari Allah saja. Apa yang dari Allah saja. Kadang-kadang dicap oleh orang kafir, orang yang memusuhinya itu ditanya sesuatu apa ini. Harusnya kalau hanya sekedar untuk menjaga image, hanya sekedar untuk bagus-bagusan, pantas-pantasan, harusnya dijawab-jawab saja. Nanya apapun jawab saja. Apa masalahnya? Tanya apa? Jawab saja. Pura-pura tahu, sok-sok tahu atau kita bisa gitu. Enggak boleh. Rasul kalau ditanya sesuatu yang dia belum tahu, dia tidak mau jawab. Nanti nunggu wahyu turun, kan gitu. Jadi seperti itu, dia tidak menjawab sendiri. Jadi ditanya, kamu kan Rasul, jawab saja kenapa ini. Kalau yang dia tahu langsung dijawab, kalau yang tidak ya enggak. Jadi Rasul aja yang menyampaikan, apalagi kita ya. Jangan berani-berani kita itu lebih-lebih dari wewenang kita cuma menyampaikan. Kalau penyampaian berarti bukan ilmu kita itu, kita cuma menyampaikan saja. Ibarat ada amanah ini, misalnya, kadang-kadang orang itu ya ini meremehkan penyampainya. Karena dia yang dilihat penyampainya, misalnya kalau kita menyampaikan tadi pagi nonton berita di TV misalnya, Pak Jokowi menyerukan kita misalnya presiden menyerukan supaya segera vaksin dan vaksin itu gratis. Terus kita bicara di warung, waktu ke warung, ini bapak-bapak segeralah vaksin karena Pak Presiden nyuruh kita segera vaksin dan tidak perlu khawatir itu gratis Wah, kamu siapa? Menteri apa kamu? Kamu siapa? Kok bisa nyampaikan pesan Jokowi apa? Wah, enggak ada, cuma menyampaikan saja. Ini gara-gara dia ngelihat kita ini yang tidak sekolahan, ngelihat kita ini yang jarang sarapan ini ya. Terus dia tidak percaya. Tidak begitu. Kalau memang itu apa adanya benar, cuma menyampaikan ini. Dan itu bukan perintah kita, bukan atas dasar kekuasaan wewenang kita, bukan, cuma menyampaikan ini. Nah, maka kita Allah itu ada pihaknya istilahnya. Pihaknya itu ya malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya. Itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu gugat. Kalau kita ganggu, kita utik-utik, dalam arti kita itu mengutik-utik itu untuk mengurangi, merusak, atau ini istilahnya merubah dan sebagainya, itu Allah pasang badan, memusuhi kamu berarti. Kalau musuhi saya, memusuhi apapun di blog saya ini, berarti kamu adalah orang kafir. Saya akan memusuhi orang-orang kafir. Nah, maka kita supaya tinggal ngikut saja, ini tidak atau bertindak, berucap, berbuat berlebihan, melebihi dari kapasitas atau wewenang yang diberikan pada kita. Kita hanya menyampaikan saja. Walaupun dan saya sungguh anzalna telah menurunkan kami Allah ilaika kepada Muhammad ayatin ayat bayinat yang jelas Quran. Quran itu sungguh telah diturunkan oleh kepada Muhammad dengan jelas. Jelas ini kalau kita kaji. Kalau kita tidak kaji tidak akan jelas. Kalau kita tidak mengaji, tidak belajarnya, tidak, bahkan jangankan jelas, jangankan mengerti, jangankan faham, tahu saja tidak. Nah, maka kita harus ngaji. Kita boleh jelas kalau kita ngaji, itu garis bawahnya. Kalau kita belajar. Kalau kita tidak ngaji, tidak belajar, tidak akan jelas. Kalau kita kaji jelas, betul-betul jelas kalau kita ngajinya dengan benar.
Wama yakfuru biha, tidak ada yang mengkufuri dengan ayat itu. Jadi ayat yang sudah diturunkan Allah dengan jelas, yaitu Quran itu, dari ayat awal sampai ayat akhir semuanya artinya tidak ada satupun, semuanya maksudnya yaitu tidak ada yang mengkufurinya, illa kecuali kalau ada yang mengkufurinya itu adalah fasikun, orang-orang fasik, orang-orang yang melanggar. Fasik, kafir, zulim sama saja, itu neraka semua. Awakul lama, apakah ketika ahadu berjanji mereka ahdan pada suatu janji, nabadahu maka membuang hu padanya janji, siapa? Fariqum minhum, segolongan dari mereka. Segolongan dari mereka ini Allah nyindir Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Mereka itu apakah sudah janji terus ini mereka buang janji itu, artinya tidak peduli lah ini. Kalau kita kan janji untuk ditetapi, dilaksanakan lah ini. Ini dia tidak lah ini. Apakah mereka kalau sudah janji kok dibuang gitu saja? Maka kata Allah, bal, bahkan bukan hanya seperti itu hanya sekedar orang munafik. Bahkan aksarum, kebanyakan mereka la yu'minun, tidak beriman mereka bukanlah orang iman. Tapi mereka ngotot mengatakan diri mereka iman. Oke, kamu boleh mengaku diri kamu orang iman, bukan orang kafir, tapi karena kamu sebenarnya mengkufuri, lah ini Allah mengecap mereka adalah orang munafik. Tapi mereka karena tidak ikut dalam Islam, lah ini maka tetap dicap oleh Allah kafir. Tapi kalau mereka masuk Islam, lah ini tapi tetap dengan keyakinan mereka seperti itu, cara beribadah atau cara beriman mereka seperti itu, mereka akan dicap munafik. Nah, pada zaman Nabi atau pada zaman sahabat sempat mereka itu beriman, masuk Islam betul. Nah, saat itu mereka statusnya munafik. Kalau sekarang atau sebelumnya mereka itu karena menolak Rasul setelahnya, menolak kitab setelahnya, lah ini mereka dicap kafir oleh Allah. Sebenarnya teknis saja itu, kafir munafik itu. Kalau mereka mengaku berada di dalam lingkungan Islam tapi sikap mereka mengkufuri, lah ini hati mereka mengkufuri, itu berarti munafik. Tapi kalau mereka itu sudah berani, merasa aman, sudah bisa merasa kuat sehingga mereka keluar dari agama dan sikap mereka sama seperti sebelumnya, itu tetap mengkufuri, berarti mereka kafir. Walamma, dan ketika ja'ahum, datang pada mereka siapa? Seorang rasul, seorang utusan Muhammad, min indillah, dari sisi Allah, maksudnya Allah yang mengutusnya, bukan Nabi Muhammad inisiatif sendiri. Musaddiqan, yang membenarkan lima pada apa-apa ma'hum bersama mereka, kitab mereka dulu dibenarkan, benar itu memang Allah pernah menurunkan kitab itu. Sekaligus dikoreksi, ini dulu Allah maksudnya begini, ini kenapa sekarang jadi begitu, gitu. Itu dibenarkan. Dulu Allah menurunkan ayat begini, ini sudah ada ayatnya, kenapa sekarang tidak ada? Dan ini kamu simpan kemana? Kamu makan sendiri apa? Tidak disampaikan. Itu namanya mengoreksi. Nah, baza, maka membuang siapa? Farikun, segolongan minallazina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab. Orang yang diberi kitab umat Yahudi, Nasrani. Lah ini. Apa yang dibuang? Kitab Allah, kitabnya Allah, kitab mereka sendiri dibuang. Lah ini, bukan semuanya. Lah ini. Wara'a zuri, wara'a di belakang zuri, punggung mereka, kanhum la yu'minun, seakan-akan mereka la yu'minun, tidak beriman, tidak tahu. Lah ini. Artinya sebetulnya kedatangan Muhammad menjadi rasul itu sebenarnya sudah diketahui, sudah direncanakan Allah, dan sudah mereka nanti karena sudah diberitahu dalam kitab mereka, dan bahkan sudah diberitahu ciri-ciri kerasulan Muhammad itu siapa orangnya dan sebagainya, bahkan namanya pun sudah disebut dalam kitab ini. Dan ternyata hadir betul, datang betul sesuai dengan ciri-ciri itu. Mereka lebih hafal, bahkan lebih hafal dibandingkan dengan anak laki-laki mereka sendiri. Itu ulamanya ini. Kalau ini jemaatnya atau ini apa umatnya ya nggak ngerti. Yang ngerti ini ulamanya. Ulama ini saking paham ciri-ciri itu, ya, hafal itu, setelah jalan kepada Muhammad itu cocok lepas ini. Bahkan dia lebih hafal dari anak sendiri. Ini tidak tahu kenapa lebih hafal ini. Ya karena mereka tuh rajin belajar, rajin ngajinya. Tapi masalahnya itu setelah Muhammad jadi rasul itu betul-betul mereka temui, dicek garis keturunannya. Ini yang menjadikan rusak ini. Jadi kita itu ada seolah ada misi apa kita ini harusnya bersyukur saja. Nah ini diberi keimanan Allah bersyukur, ya kan gitu, diberi hidayah oleh Allah bersyukur. Mereka enggak, sudah menjadi orang iman, sudah diberi hidayah oleh Allah, tinggal melanjutkan hidayahnya ke step berikutnya. Ibaratnya itu mereka tuh mau naik ke next level, ya kan? Mereka sudah iman sebelumnya, tinggal begitu ada rasul berikutnya, ada kitab berikutnya, mereka tingkatkan ke next level lainnya, apa level berikutnya, tinggal begitu saja. Tapi berhubung lainnya rasulnya itu garis keturunannya bukan dari keturunan mereka, karena mereka tuh berharap rasul berikutnya adalah dari garis keturunan mereka, Bani Israel lain. Ini kenapa mereka berharap mereka? Ya karena mereka merasa ras yang unggul, lain, merasa hebat, lain. Harusnya mereka lah lain, nak diborongnya semua ini, mau diborongnya semua lain. Ya ternyata Allah berkehendak lain, itu masalahnya. Seandainya rasul ternyata dari Bani Israel, kalau kami tidak masalah. Mau dari Bani Israel, mau orang ini apa
Arab, mau orang Cina, mau orang Jawa, mau orang Indonesia, orang Palembang, lagi kan, ini siapa saja tidak masalah kalau memang Allah mengangkat dia sebagai rasul. Dan itu hak prerogatifnya Allah, ini hak mutlaknya Allah, bukan hak kita ini bukan hak kita ini. Maka harusnya terima saja. Nah, gara-gara ini malah mereka menghalangi mereka untuk menjadi iman, untuk beriman. Maka ciri-ciri yang sudah mereka kenali, sudah diketahui, sudah dijelaskan dalam kitab mereka itu dibuang, simpan, tidak disampaikan. Kalau itu disampaikan ke umat mereka, pasti umat mereka, oh ini berarti betul kitab kita sudah merencanakan ada rasul terakhir, ini kan, ini dan sekarang sudah ada, ya, menunggu apa lagi kita? Sudah tinggal ikut saja. Nah ini bahaya, jangan sampai terjadi. Maka mereka ayat ini dibuang. Nah, maka dikatakan Allah mereka tadi dibuang. Kalau dia tidak, siapa bilang dibuang? Mana buktinya? Dibuang di mana? Lah ini mana ini apa? Ini rekaman CCTV atau apanya? Jangan begitu. Kalau Allah sudah bilang begitu, lah ini. Kalau Allah bilang mereka buang ayat tadi untuk menutup-nutupi atau untuk menghilangkan jejak ini tadi gimana? Allah yang sudah bilang, bukan saya. Lah ini. Nabazahu fariqum minhum. Nah ini. Maka dibuang, segolongan mereka membuang ayat-ayat itu tadi. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman, maka Allah menganggap mereka bukan beriman. Tadinya mereka beriman, tapi gara-gara menolak Rasul terakhir, menolak Rasul berikutnya, termasuk Rasulullah Muhammad dan kitabnya, mereka dikatakan kebanyakan mereka la yu'minun, mereka bukanlah orang iman. Nah, gitu. Walamma dan ketika ja'ahum datang pada mereka siapa? Sudah tadi. Dibuang bangsa akan mereka tidak tahu. Mereka ya pura-pura tidak tahu gitu. Ini. Dulu mereka bahas-bahas, sekarang dilupakan ini. Ibaratnya itu ini edisi penyampaian bahwa ciri-ciri Rasul terakhir itu dulu sudah disampaikan, sekarang ini istilahnya dilupakan. Ini dokumentasinya dihilangkan. Selesai cerita Bani Israel, nanti disambung lagi. Ini cerita lain lagi. Ayat 102, wattaba'u dan mengikuti mereka. Mereka juga Bani Israel. Ini tapi zaman Sulaiman. Mengikuti mereka mata tulu apa-apa yang dibacakan. Yang membacakan siapa? Syaitan ala mulki Sulaiman, atas kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidak kafir siapa Sulaiman, walakinna syaitan, akan tetapi sungguh syaitan kafaru telah kufur mereka, yu'alimuna mengajari mereka syaitan annas pada manusia asihir pada sihir. Jadi Allah mengklarifikasi bahwa ini apa? Sulaiman tidak kufur, yang kufur itu adalah syaitan. Nah ini syaitan yang telah mengajari manusia pada ilmu sihir. Nah ini. Jadi setan yang mengajarkan di sini ini apa? Setelah kematiannya Nabi Sulaiman. Nah ini. Masih dilanjutkan dulu, nanti disimpulkan setelah terakhir saja. Wama dan tidak unzila diturunkan alal malaika ini atas dua malaikat di Babila, di negeri Babilonia di Irak sana. Harut wa Marut, malaikat Harut dan malaikat Marut. Harut Marut, bukan Carut Marut ini. Harut dan Marut. Wa ma yu'alimani, dan tidak mengajari keduanya, dua malaikat tadi Harut dan Marut, min ahadin dari seorang pun, hatta sehingga yakula berkata keduanya. Jadi setiap mengajarkan ilmu apapun atau orang belajar, orang bertanya, pasti dia mendahului. Kalau orang belajar dia bilang innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami fitnatun, dicoba, kami sedang dicoba. Fala takfur, maka jangan mengkufuri kalian. Fa ta'allamuna, maka belajar mereka minhuma dari keduanya Harut dan Marut tadi. Ma yufarikuna, apa-apa ini ilmu yufarikuna yang bisa memisahkan mereka dengan ilmu tadi, bainal mar'i, antara seseorang suami maksudnya wazauji dan istrinya. Jadi belajar ilmu bikin orang rumah tangga pecah, hancur, berpisah. Nah, ini ilmunya itu ada ilmunya kalau dulu itu. Ilmu tidak benar. Ilmu yang diajarkan ini Harut Marut itu. Nah, ini. Kalau sekarang ini dia tidak pakai ilmu lah ini. Pokoknya tidak senang lihat keluarga orang damai itu ya, bagaimana supaya cerai, bagaimana supaya pisah lagi. Itu ini berarti termasuk aliran ini. Senangnya bikin keluarga orang ribut lagi. Fa ta'lamuna wa mahum, dan tidak ada mereka bidorin dengan mengudorotkan dengan ilmu itu min ahadin dari seorang pun, padahal aslinya yang menentukan hidup di dunia ini bukan ilmu itu. Yang menentukan tetap Allah. Jadi walaupun orang itu pakai ilmu apapun untuk cari rezeki, pakai ilmu apapun untuk berkeluarga, pakai ilmu apapun untuk mengurusi anak atau keluarga supaya baik, supaya bagus, pakai ilmu apapun,
itu sebenarnya tidak akan bisa manfaat bagi ilmu sebagus apapun. Begitu juga orang mau berbuat jelek dengan ilmu sejahat apapun, dengan ilmu sehebat apapun, tidak akan bisa memudaratkan. Semua hanya sekedar ini ikhtiar, mencari rezeki dengan ilmu, belajar bahasa, belajar teknik, belajar hukum, belajar semua dipelajari supaya rezekinya lancar. Belajar pemasaran, ini belajar semua dipelajari. Itu tidak akan menjadikan manfaat kalau Allah tidak mengizinkan. Begitu juga ilmu yang jelek-jelek tadi, ilmu yang jahat-jahat tadi untuk berbuat jahat tadi, sebenarnya tidak akan bisa memudaratkan kalau Allah tidak mengizinkan. Illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Wa ta'lamuna, dan belajar mereka ma yadurruhum, apa-apa yang memudaratkan pada mereka. Jadi belajar ilmu yang mudarat itu tadi seperti bikin keluarga jadi pisah ini. Wala yanfa'um, dan tidak pada yang bermanfaat pada mereka. Ini salah satu kecenderungan manusia ini. Bukan dia senang belajar ilmu yang manfaat, ini bisa manfaat untuk banyak orang. Dan dia malah senangnya belajar ilmu yang mudarat, ilmu yang mudarat. Walaupun tadi saya sungguh alimu, mengetahui mereka Bani Israel. Laman nisya orang istarahu, yang menukarkan mereka pada ilmu. Artinya kita dalam ilmu pun sudah diajari, kita harus mengikuti ilmu yang dibenarkan atau yang diturunkan oleh Allah Rasulnya. Dan ini tidak mengikuti ilmu yang dilarang. Nah, orang yang mengikuti ilmu yang dilarang tadi itu sama dengan menukarkan. Nah, mereka sendiri sudah sadar bahwa orang yang menukarkan ilmunya tadi dari ilmu hidayah atau ilmu dari Allah Rasul kok ditukar dengan ilmu yang mudarat tadi. Nah, orang yang seperti itu malahu fil akhirah, tidak ada baginya di akhirat nanti min khalaq, dari bagian. Mereka tidak akan dapat bagian sih maksudnya bagian surga. Tidak dapat bagian surga berarti ya neraka, walau bisa, dan saya sejelek-jeleknya masyarakat apa-apa yang menukarkan mereka bihi dengan apa-apa amsam diri mereka. Jadi ilmu hidayah, kitab mereka itu adalah ilmu hidayah dari Allah, dan mengikuti Rasul, ilmu yang diajarkan Rasul itu sudah sebaik-baiknya ilmu. Mereka malah menukarkan mencari ilmu-ilmu yang mudarat seperti tadi. Itu berarti jelek sekali iman mereka itu memerintahkan mereka untuk berbuat seperti itu. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi diceritakan malaikat Harut Marut itu termasuk salah satu malaikat-malaikat yang taat. Artinya sebetulnya semua malaikat yang taat. Tapi kebetulan malaikat Harut dan Marut ini, mereka itu ya bisa dikatakan iri kepada manusia. Jadi manusia ini dilihatnya ibadahnya itu loh santai aja, santai nih. Pagi sarapan dulu, kan gitu, sarapan dulu. Ya memang subuh ya bangun sholat subuh. Terus ini duduk-duduk, ada yang baca koran, ada main HP, ini ya. Ini terus nunggu sarapan. Habis itu baru sholat duha, ini yang tidak berangkat kerja. Nanti siang lah ini ya, baru sholat lagi, ya kan? Kadang makan dulu, kan gitu. Nanti kerja lagi, santai-santai, nonton TV, main HP, nanti asar baru ibadah lagi, baru sholat lagi. Dan sholat pun sebentar, ini tidak lama-lama, ya kan gitu. Banyak gawe lain, ya kan gitu. Nanti sore, ini kan sempat jalan dulu kemana, main sama anaknya, jalan sama keluarganya, dan sebagainya. Dan maghrib nanti baru ibadah lagi, kan gitu. Habis maghrib mungkin makan lagi, terus sholat isya, baru sholat isya. Dan malamnya dihabiskan cengkrama keluarga, ngobrol atau makan atau jalan-jalan atau tidur atau istirahat. Enak bener manusia ini yang seperti ini nih dijanjikan masuk surga ini. Masya Allah, alangkah enaknya. Jadi dia merasa manusia kok enak bener ya, ibadah cuma gitu-gitu deh, cuma gitu-gitu aja kok ibadahnya sehari-harinya. Nanti bulan puasa baru cuma ditambah tidak makan gitu aja. Ini tapi maghrib makan lagi dia ngembat malah ini. Alangkah enaknya manusia ini. Sedangkan kami ini tidak ada urusan lain, kerja tidak, ini istirahat tidak, tidak, semuanya ibadah. 24 jam sehari itu ibadah terus ini. Istirahat bahkan tidak, tidur juga tidak, ibadah terus ini. Kami tidak ada surganya untuk kami. Jadi malaikat itu tidak masuk surga. Malaikat tidak masuk surga. Kalau ada malaikat yang masuk surga itu malaikat yang menjadi pelayan di surga, dia melayani, menerima tamu, ya, dan macam-macam urusan di surga ya dia melayani. Bukan di surga dia malaikat itu masuk surga punya istana sendiri, punya bidadari sendiri, tidak. Ini dia hanya jadi pelayan di surga. Yang tidak diperlukan malaikat sebegitu banyak itu nanti habis dimatikan semua oleh Allah. Ini manusia
ibadah yang tak lama ini loh, umur paling 60 tahun ya kan, itu mati ya kan, akhirnya dikubur, dapat nikmat kubur di alam alam barzah. Kemudian di hari kiamat dia mendapatkan bisa minum telaga Kausar lah ini kan. Di akhirat dimasukkan surga, selama-lamanya mendapatkan kenikmatan kemuliaan lah ini. Alangkah enaknya. Akhirnya dia lapor pada Allah, kok manusia bisa begitu, kami yang tidak. Terus dibilang oleh Allah, manusia itu sebetulnya walaupun ibadah itu kelihatan ringan, itu jadinya berat. Kenapa berat? Kan tidak lama ibadah, ibadahnya sedikit. Memang aslinya itu tidak berat. Jadi suatu itu relatif, berat ringan itu. Apa yang menjadikan beratnya? Nah, kita ini ibadah itu ya, yang menjadikan kita berat itu ya hawa nafsu kita. Saat mau ibadah, kita mau istirahat, itu kalah pasti. Kalah kalau kita tidak kuat imannya. Yang kita menangkan istirahatnya. Saat ibadah, saatnya mau ibadah, kita ada pekerjaan. Itu biasanya kalah ibadahnya itu. Saya mau kerjakan dulu, urusan pekerjaan saya lebih penting. Ini kalah. Nah, itu yang menjadikan berat ini. Kita dihadapkan dengan pekerjaan. Kita dihadapkan dengan kebutuhan hidup, dihadapkan dengan hawa nafsu kita, pengen ini, pengen itu. Kita lagi menikmati hiburan misalnya dan sebagainya. Mau ibadah itu ya nanti saja. Nah, ini yang menjadikan kita berat. Kita kebutuhan hidupnya banyak ini. Sehingga kita itu ya sehari-hari disibukkan untuk memenuhi kebutuhan yang banyak tadi, sehingga ibadah terkalahkan. Sudah, tidak usah ibadah dulu, nanti sajalah. Nah itu, jadi yang menjadikan berat itu ketika dibenturkan kita dengan hawa nafsu atau keinginan kita, sedangkan hawa nafsu keinginan manusia ini tidak terbatas. Laukana li bini Adam wadiani, seandainya Adam ini mempunyai 2 jurang min zabin dari emas. Bayangkan, jadi dia punya harta itu emas ini, bukan uang rupiah, bukan emas lain. Emas itu sesuatu yang sangat berharga lain. Itu 2 jurang, bukan wadahnya pakai kotak kecil gitu ya, berangkas kecil, bukan kamar, bukan satu rumah, bukan satu gudang, tapi jurang penuh berisi emas. Bukan 1 tapi 2 jurang. Lalu ketahuan dia akan mencari asal-asal yang ketiga. Saking hawa nafsu manusia ini, dia sudah punya 2 jurang emas pun masih mau cari yang ketiga. Baru dia berhenti nanti kalau mulutnya sudah diisi tanah, maksudnya sudah mati. Jadi kalau selagi masih hidup itu hawa nafsu atau keinginan dia, pengen ini lagi. Itu yang tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, itu saja masih banyak kepinginan lagi. Apalagi orang yang punya pekerjaan, punya usaha lagi. Jadi manusia ini disibukkan mencari pemenuhan, untuk mencari pemenuhan hawa nafsunya tadi. Kemudian setelah dapat itu ya disibukkan untuk memenuhi hawa nafsunya tadi. Misalnya mencari harta, mencari uang, ini sibuk kerja, sudah kerja lembur, sudah kebur, cari tambah usaha sampingan dan sebagainya. Nah, setelah dapat untuk apa? Dihabiskan juga harta yang tadi, waktunya untuk happy, senang-senang. Jadi sibuk 2 itulah. Sibuk mencari harta, kemudian sibuk menikmatinya. Nah, ibadah dia tidak sempat. Ibadah dia tidak sempat. Karena orang sempat ibadah tinggal sisanya. Tinggal sisa tenaga, sisa waktu, sisa apa? Berarti tinggal, namanya sisa itu kadang ada, kadang tidak. Kan kalau sisa sedikit, ini kan jarang sisa itu banyak. Ini seperti itu. Ini yang menjadikan berat itu. Jadi gimana simpulannya? Manusia itu diberi hawa nafsu, itu yang jadikan sulit dia. Itu yang jadikan dia sulit. Maka berat sebetulnya bagi manusia itu ibadah itu karena dia beri hawa nafsu. Seandainya manusia ini kami tarik hawa nafsunya, dia tidak senang lihat makanan, tidak kepengen makan. Dengan kesenangan-kesenangan lain dia tidak kepengen lihat istilah orang Palembang itu ya, jok orang Palembang ini. Saya tidak ngiler katanya melihat mobil mewah. Mobil mewah itu kamu tidak ngiler? Tidak lagi. Kalau mobil murah-murahan itu ya wajar. Ini mobil mewah, kamu tidak ngiler? Tidak, saya tidak ngiler melihat mobil mewah. Kalau perempuan cantik, ini tidak ngiler juga. Artis cantik ini, kamu tidak ngiler? Tidak juga. Jadi mobil mewah tidak ngiler. Rumah mewah gimana? Sama. Saya melihat rumah mewah itu ya tidak ngiler. Ini. Jadi kamu ngilernya apa? Saya kalau tidur miring gitu. Tidur miring katanya gitu. Kalau saya tidur miring itu ya ngiler. Kalau tidur miring keluar iler dari bibirnya. Itu jok saja. Jadi manusia sebetulnya punya melihat apa saja pengen. Yang bagus pengen dia dapatkan, lihat apa saja pengen dia dapat, itu manusia. Banyak keinginannya. Itu manusia. Maka keinginan inilah menjadikan dia berat ibadah itu.
Wah, kalau kami sanggup kalau gitu. Kalau memang saya ini dijadikan manusia, diberi hawa nafsu. Akhirnya dia diberi kesempatan jadi manusia. Tadinya tidak punya hawa nafsu, sekarang diberi hawa nafsu. Ternyata begitu diturunkan di muka bumi, wah, mulai kerusakan terjadi kan gitu. Tidak punya pakaian, dia mengambil pakaian orang, sudah mencuri kan gitu. Termasuklah ketika dia mulai senang pada salah satu perempuan. Nah ini, dua-duanya senang pada perempuan itu diamar ma'rufi dulu, karena orang musyrik. Diamar ma'rufi, ternyata perempuan itu nolak terus, tidak mau. Suatu ketika ketemu lagi, dinasihati lagi. Tapi perempuan itu kalau kamu memang mau, katanya, kamu harus pilih salah satu dari 3 ini. Ini zinai saya, atau minum minuman keras ini, atau membunuh bayi ini. Nah ini, wah itu kan tidak benar, mana mau kami gini. Akhirnya setelah ketemu lagi, mau diajak lagi ya itu tadi, kalau kamu udah mikir bahwa ini kalau membunuh dosa, kalau ini berzina juga dosa, sudah yang minum sajalah, minum khamar ini saja. Akhirnya mereka minum. Setelah minum itu ternyata mabuk, setelah mabuk ternyata yang 2 lain pun dikerjakan, menzinai perempuan itu dan membunuh bayi itu. Akhirnya dia dihukum oleh Allah. Dan ini waktu mulai kejadian itu dihukum oleh Allah. Kamu mau disiksa sekarang atau seperti iblis mau disiksa nanti di akhirat? Malaikat pintar, tidak seperti iblis. Dia memilih di dunia saja. Saya disiksa dunia saja. Nanti di akhirat selesai, hukumannya habis, selesai. Tidak masuk surga, tidak, selesai saja. Kalau iblis tidak, kamu disiksa sekarang di dunia ini tunda ya Allah, tunggu saja. Nanti setelah kiamat saja. Berarti kalau sudah kiamat berarti selama-lamanya. Tidak apa-apa. Yang penting saya diberi kesempatan hidup ini menggoda manusia ini supaya mereka masuk neraka sebanyak-banyaknya. Nah ini nih, saking sakit hatinya dia, biarlah berkorban masuk neraka selama-lamanya. Itu korban yang bodoh, pilihan yang bodoh. Akhirnya malaikat Harut Marut itu digantung oleh Allah di laut, ya. Dia kelaparan dan kehausan. Ketika air pasang diangkat, ketika air surut diturunkan. Nah, ini. Jadi dia cuma bisa minum uap air saja, sejengkal dari air itu, yang digantung di situ sampai kiamat. Nah, ini ternyata jadi manusia yang berat. Jadi maklum saja ya, kalau kami ini agak berat ya kan, kita ini ibadah agak berat ya, karena kita punya hawa nafsu ini berat ini. Tapi kalau bisa tidak seperti itu. Walau dan seandainya anahum sungguhnya mereka amanu beriman, mereka wattaqau dan bertakwa mereka. Seandainya mereka tuh ahli kitab Yahudi Nasrani itu mau beriman, maksudnya beriman dengan kitab yang telah diturunkan berikutnya, dengan Rasul Muhammad, Rasul Muhammad mereka beriman dan mereka bertakwa. Lah ini, la masubatun niscaya pahala mereka min indillah di sisi Allah khair lebih baik. Artinya ibarat kebaikan mereka yang dikerjakan sebelumnya itu dihargai Allah, tidak dihapuskan ya, tidak disia-siakan, ditambah lagi dengan pahala kebaikan setelah dia mengimani di zamannya Nabi Muhammad. Laukan ya'lamun seandainya mereka mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Ini orang iman di zaman Muhammad. La taqulu, jangan berkata kalian ro'ina. Kalimat ro'ina. Ro'ina itu aslinya itu perhatikan kami. Jadi orang-orang iman kalau Nabi lewat, kalau Nabi datang, wahai Rasul, ro'ina, perhatikan kami. Nabi mampir sini, lihat kami, tanya kami. Ya kami pengen Nabi ke tempat kami, Nabi itu tanya-tanya atau bagaimana. Kami senang sekali Nabi datang. Ini bicara, ngobrol atau ini memberikan arahan-arahan pada kami, itu maksudnya perhatian, memberikan arahan, memberikan perhatian dan sebagainya. Kenapa Allah marah begitu? Waqul unzurna, waqulan berkata kalian unzurna, jangan ro'ina tadi tapi unzurna. Maknanya sebetulnya sama. Maknanya sebetulnya sama, perhatikanlah kami juga ini. Masalahnya apa? Wasma'u, dan perhatikanlah kalian walil kafirin, dan bagi orang kafir azabun alim, siksaan yang pedih. Bagi orang kafir siksaan yang pedih. Karena orang kafir waktu itu, orang musyrik itu ya, kalimat ro'ina itu diserempetkan gitu. Jadi bukan ro'ina yang dibaca tapi ro'una ini kebodohan ini. Jadi istilahnya Nabi bodoh nih, ro'una. Nah, Nabi menganggap mengira itu ro'ina, padahal itu ro'una ini. Nah, karena disalahgunakan oleh orang musyrik seperti itu, Allah tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Karena Allah tahu, maka orang iman disuruh merubah. Jangan lagi berkata ro'ina. Jadi kalau masih ada yang berkata ro'ina, itu berarti dia tidak tahu informasi. Berarti itu bisa jadi itu memang orang musyrik yang hanya untuk mengolok-olok Rasulnya Allah. Dan mereka mengolok-olok Rasul Allah. Jadi kalau masih ada bilang ro'ina, orang ini mau mengolok-olok Rasul ini. Kalau orang iman,
Tidak lagi, sudah tidak lagi berkata ra'ina, tapi unzurna ini. Karena orang iman ini semua ngaji, karena dengan ngaji dia tahu bahwa itu sudah dirubah, tidak boleh lagi pakai ra'ina, tapi diganti dengan unzurna. Ini. Maya waddu, tidak berharap siapa allazina kafir, orang kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab, walal musyrikin, dan juga tidak dari orang musyrik. Ayunazila, jika diturunkan alaikum, atas kalian orang iman, min khairin, dari kebaikan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Maksudnya ini orang musyrik, orang kafir, Yahudi, Nasrani, ini apa? Mereka tuh tidak berharap, tidak ingin kitab Quran atau kebaikan atau agama Islam ini diturunkan kepada kalian. Kalian jadi orang Islam, jadi orang iman, mendapat kebaikan ini, dapat kemuliaan ini. Mereka tidak ingin. Ini. Kenapa? Mereka iri tadi. Mereka maunya itu sebetulnya kerasulan itu di keturunan mereka. Kitab yang diturunkan pun kalau bisa ya di golongan mereka. Kita ini pengikut mereka. Harusnya begitu harapan mereka. Nah, dijawab oleh Allah, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah yakhtassu, mengkhususkan rahmatnya Allah may yasha, pada orang yang Allah kehendaki. Artinya Allah memilih. Terserah Allah, kata Allah, Allah mau memilih siapa yang akan diberi rahmatnya Allah, diberi keimanan, diberi jadi rasul, apalagi diberi jadi rasul yang terakhir. Itu terserah Allah, bukan terserah mereka. Jadi bukan dipilih, tapi Allah yang memilih. Jadi bukan mereka yang voting atau bikin inisiatif. Kalau kita voting saja, ini kita berharap pada Allah, kita demo pada Allah kalau bisa rasulnya itu bangsa kita. Tidak bisa, Allah yang memilih. Allah, dan adapun Allah memiliki mempunyai fadli, karunia, kefadolan azim yang besar. Ini. Jadi Allah punya karunia, kefadolan, termasuk kekuasaan yang besar. Haknya Allah tidak bisa orang-orang iman ataupun manusia ataupun makhluknya ini mempengaruhi atau ini apa menghalang-halangi, tidak bisa. Manansakh min ayatin, apa nansakh yang mengganti kami Allah. Min ayatin, dari satu ayat, manusia atau melupakan kami Allah hafalannya ayat. Jadi ada ayat itu yang kami ganti, ada ayat kami lupakan. Kenapa? Kalau ada ayat seperti itu, nanti akan mendatangkan kami Allah bi khairin, dengan yang lebih baik, dengan ayat yang lebih baik, minha, daripadanya ayat yang diganti itu, atau misalnya semisal ayat itu. Jadi istilah dalam Quran ini maupun dalam hadis itu ada istilah mansu dan nanse. Mansu dan nanse. Mansu itu ya diganti, nanse itu penggantinya. Baik Quran maupun hadis sama seperti dulu ini apa, nikah mut'ah waktu itu dibolehkan, tapi setelah perang Khaybar Nabi melarang. Walaupun ada hadisnya waktu dulu Nabi membolehkan itu, orang tidak bisa menggunakan hadis itu. Walaupun hadisnya ini kan hadisnya ada, walaupun hadisnya ada. Kenapa? Itu sudah dimansuh. Kalau sudah diganti hukumnya itu, ini apa? Ibaratnya sudah direvisi, maka hadis yang direvisi tadi tidak berlaku, tidak boleh lagi. Kan ada hadisnya, ya, emang ada hadisnya. Jadi kita beramal bukan ada hadisnya saja. Kalau hadisnya itu ada, dasarnya ada dan tidak dimansuh. Kalau sudah dimansuh, walaupun hadisnya ada, ini ya tidak boleh, tidak bisa. Ini. Jadi ayat tentang mansuh nansi ini dijelaskan lagi. Alam ta'alam, adakah tidak mengetahui engkau Muhammad, anna sungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Termasuklah kuasanya Allah adalah menurunkan ayat kemudian Allah diganti dengan ayat. Itu terserah Allah, itu kuasa Allah, bisa menurunkan ayat terus diganti lagi ayatnya. Nah ini ayat mansunan sendiri dijelaskan juga dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat 101. Wa iza baddalna ayatan, ketika mengganti kami Allah ayat pada satu ayat, maka ayat pada tempatnya ayat itu. Wallahu a'lamu bima yunazzil, Allah mengetahui pada apa-apa yang Allah turunkan. Jadi Allah bisa saja mengganti ini satu ayat yang sudah diturunkan awal diganti lagi dengan ayat yang lain. Itu bisa, karena Allah tahu apa yang Allah ganti. Orang kafir kalau berkata mereka, inna masungnya anta muftar, engkau Muhammad muftar, orang yang berbuat-buat. Muhammad, engkau ini orang yang buat-buat, bikinan kamu saja nih, enak-enak saja, bikin peraturan nanti diganti, bikin peraturan diganti lainnya. Kamu jangan-jangan bukan dari Tuhan, bukan dari Allah ini adalah bisa-bisanya kamu saja. Bahkan aksaru, kebanyakan mereka yang kamu tidak mengetahui mereka. Jadi kalau bagi orang yang tidak tahu ya tidak ada istilah mansuh nansih. Kalau kita yang sudah ngaji Quran hadis, nih ternyata ayat Quran maupun hadis itu ada mansuh dan nansihnya. Kalau sudah dimansuh ini tidak boleh dilaksanakan lagi. Lainnya. Alam ta'alam, adakah tidak mengetahui engkau Muhammad, anna Allah sungguhnya Allah lahu, baginya, miliknya Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan beberapa langit dan bumi. Kenapa berapa? Karena langit ada 7 lapis. Lapisnya itu rata gini, bukan lapis langit bulat gini. Karena berhubung buminya bulat, maka langitnya juga bulat. Tidak. Kalau langitnya bulat gini, maka orang ini apa? Buminya bulat, misalnya langitnya rata.
Ini maka orang di bawah tidak bisa ngeliat langit kan gitu. Kalau bulat gini berarti bawah ini punya langit sendiri, samping langit sendiri, langit padahal sama. Orang di bawah ini ngeliat ke langit itu sama, Bapak gugus bintangnya sama, orang di sini pun sama, di atas pun sama. Karena apa? Bumi ya datar gini. Karena bumi datar gini, ya orang dimanapun bisa lihat karena lihatnya ke atas. Langit di atas, bumi di bawah. Ketahuilah Muhammad bahwa Allah memiliki langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian dari selain Allah min waliyin, dari kekasih, wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong. Jadi yang bisa menolong dan mengasihi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti cuma Allah. Maka hanya Allah sajalah yang berhak kita sembah. Apakah turiduna, mengharapkan kalian, antas alu rasulakum, jika tak selalu meminta kalian rasulakum pada rasul kalian, kama su'ila Musa, sebagaimana su'ila telah diminta siapa Musa, Nabi Musa, min qablu, dari sebelumnya. Jadi Allah menegur, apakah kamu akan minta pada Rasul suatu hal yang berlebihan seperti halnya kaumnya Musa minta pada Musa lain. Wa may yubaddil wa may yatabaddal wa may yatabaddal, barang siapa yang mengganti al-kufra ke kufur bil iman, dengan iman, maksudnya tadi sudah iman kok dengan permintaan sesuatu itu seolah mencerminkan kalian itu tidak pantas orang iman. Permintaan model apa itu? Ini permintaan itu seolah menunjukkan ketidakpercayaan atau ketidakyakinan mereka lain. Nah, barang siapa yang mengganti keimanan ke kufuran, faqad, maka sungguh dola telah sesat ya sawa as-sabil, dari tengahnya, dari benarnya jalan. Berarti dia sudah sesat. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ini. Ayat 153. Yas'aluka ahlul kitab, minta padamu ahli kitab, ayunazila, supaya menurunkan Allah alaihim, atas mereka, kitaban, kitab, minas sama, dari langit. Jadi ahli kitab bilang, "Hai Muhammad, itu kan kitab menurutmu itu cuma ucapan-ucapan saja. Mana kitabnya? Coba turunkan kitab itu langsung dari langit." Kitabnya turun gini, kleang-kleang gedebuk gitu. Nah, mereka mintanya seperti itu. Jadi mereka tidak ada kepercayaan, tidak ada keimanan ini dengan permintaan mereka itu. Faqad, maka sungguh selalu telah bertanya. Jadi mereka yang minta padamu itu orang kafir zaman Muhammad. Maka dijawab Allah, faqad selalu, maka sungguh telah minta mereka Musa pada Musa, ahli kitab Bani Israel zaman Musa. Jadi tadi Bani Israel Yahudi zaman Muhammad. Dari Bani Israel zaman Musa dulu juga sama, telah minta pada Musa akbar, yang lebih besar, perkara yang lebih besar, minzalika, daripada permintaan yang minta diturunkan Quran, kitab itu dari langit langsung berupa kitab gedebuk itu. Faqalu, maka berkata mereka, apa perkataan mereka yang besar dianggap Allah itu? Arinallah, ini perlihatkan pada kami, wahai Musa, perlihatkanlah pada kami Allah jahatkan dengan jelas. Wahai Musa, Tuhan itu turunkan sini biar kami bisa lihat dengan jelas lain. Akhirnya apa? Fakhazadhum, maka mengambil pada mereka so'ikotu ini suara petir, bizulmim, sebab menganiaya mereka. Akhirnya mereka disambar oleh petir, mati semua ini. Setelah mereka itu iman, sumatakhuzu, kemudian mengambil mereka ijlah pada patung anak sapi mimba di setelahnya maja'athum, apa yang telah datang pada mereka bayan keterangan. Fa'afauna, maka memaafkan Allah anzalik, dari demikian itu atayna Musa sultanan mubina, dan kami beri pada Musa dalil yang jelas. Jadi seperti itu. Umat Muhammad, apakah minta kepada Muhammad permintaan yang menunjukkan mereka itu sebetulnya tidak iman? Sebelumnya umatnya Musa juga sama, setelah minta pada Musa sesuatu yang menunjukkan mereka tidak percaya. Yaitu dengan cara kami baru percaya Allah jaharatan. Kami baru percaya Musa padamu apa yang kau katakan Tuhan Allah itu kami baru percaya. Enak kamu sudah ngomong langsung, enak kamu sudah bicara langsung. Kami baru mau iman kalau kami baru meyakini apabila kami bisa melihat langsung. Nah, ini kalimat yang menunjukkan bahwa sebetulnya mereka tidak percaya, bukan orang iman. Akhirnya mereka disambar oleh petir. Wadda, senang, berharap, kasirun kebanyakan min ahli kitab, dari ahli kitab Yahudi Nasrani, lau yaruddunakum, seandainya bisa mengembalikan mereka kepada kalian,
mimba di imanikum, dari setelah iman kalian, kufaran jadi kafir. Nah, mereka tuh berharap bisa membuat kalian tuh murtad dari Islam. Terus setelah Islam murtad kembali ke agama asal agama mereka, atau kembali kepada keyakinan yang musyrik itu. Kenapa hasadan? Karena iri, mimba di afsin, dari sisi diri mereka, mimba dima, dari setelah apa-apa, tabayan yang jelas lahum bagi mereka al-haq, kebenaran. Padahal mereka sudah tahu jelas bahwa itu Muhammad itu benar, karena mereka sudah tahu di kitab mereka dijelaskan ciri-cirinya dan sebagainya, berarti sudah pas, cocok, benar. Tapi karena iri tadi, maka mereka tidak senang. Bahkan tidak senangnya bukan hanya dilampiaskan kepada Muhammadnya, tapi kepada umatnya pun. Ini mereka berharap kalau bisa membuat umatnya ini murtad. Pengennya mereka seperti itu. Fa'fu, maka maafkanlah Muhammad, wasfahu, membiarkan langkah Muhammad, hatta sehingga ya'ti Allah, mendatangkan siapa bi amri, dengan perkaranya, bisa kematian, bisa siksa atau kiamat. Itu mansukh. Jadi ini contoh ayat mansukh ini. Jadi Muhammad kalau orang seperti itu, dia berniat jahat seperti itu, ya sudahlah, maafkan saja dan biarkan saja, mansukh. Nah, sebagian besar mansukh di Quran ini ada yang mansukh ya, ada ayat lain yang nanseh atau sebagai gantinya. Untuk ayat seperti ini umumnya atau nansehnya adalah sef itu pedang maksudnya diperangi, bukan dibunuh. Nah, ini. Jadi kalau orang punya keyakinan seperti itu harus diperangi, keyakinan seperti itu salah lah ini. Jadi artinya jangan dibiarkan dia tetap berprinsip atau berkepahaman seperti itu lah ini. Jadi ini harus dinasihati. Yang iri tadi ya supaya dipahamkan, supaya jangan iri lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Ayat tentang salat dan zakat ini ya banyak sekali. Sebenarnya satu ayat sudah cukup. Kalau ada perintah salat satu ayat saja sudah cukup, kita wajibnya salat itu. Maksudnya sini digandeng dengan zakatnya. Nah, ini kebanyakan umat muslim ini mereka sholatnya oke, zakatnya ndak oke. Nah, ini zakat yang oke paling-paling zakat fitrah saja. Sedangkan mereka punya harta tidak mereka zakati. Mereka punya peternakan, ternak mereka sudah nisab tidak dizakati. Mereka punya simpanan emas, lain perak dan sebagainya tidak dizakati. Mereka berdagang, punya usaha, dagangan mereka sudah nisab tidak dizakati. Tidak zakat. Anda tidak ingat bagaimana cerita Sa'labah? Nah, ini Sa'labah itu tidak zakat. Sholat dia sholat, puasa dia puasa, haji dia haji, yang lain dia kerjakan, yang dia tidak kerjakan saja tidak membayar zakat. Itu pun ini dia sempat sadar. Ini kalau Anda tidak sadar ini berarti lebih dari Sa'labah ini. Dan Sa'labah sekali saja dia berbuat salah itu akhirnya tertolak lah ini. Nah, ini jangan sampai itu terjadi pada kita juga. Maka sholat dia kerjakan, zakat juga keluarkan. Kan zakat itu kalau kita nisab lah ini. Kalau harta kita tidak sampai, ya tidak kena. Perdagangan kita tidak sampai nisabnya, minimalnya tidak kena, ya tidak lah ini. Jadi kalau kalau kita dikenai zakat, rugi dari mana? Usaha kita, ibarat dagang kita dibikin Allah maju, hasil lebih banyak sehingga omsetnya lebih besar, hasil lebih besar, asetnya pun jadi besar. Asetnya itu maka berarti kan kita diuntungkan Allah, diberi kelebihan. Zakat itu sudah memenuhi syarat lah ini. Kalau kita tidak mau kena zakat mal atau zakat dagang tadi, sudah kita dagang kecil-kecilan saja, jualan cabai lah ini kan, jualan cabai, jualan ini cung lah ini kan, jualan kubis lah ini, itu tidak sampai kena zakat itu. Ini maunya usahanya skala besar, maunya modal besar, maunya untung besar, ya sudah resikonya kena zakat kan gitu. Wa tuqaddimu, dan apa-apa yang telah mendahulukan kalian li anfusikum, untuk diri kalian, maksudnya apa yang sudah dikerjakan, baik sholat maupun zakat maupun ibadah-ibadah. Min khairin, dari kebaikan ya ibadah-ibadah tadi. Tajidu, maka akan menjumpai kalian padanya kebaikan tadi, indallah, di sisi Allah akan ada. Mungkin kamu sendiri lupa nanti, oh iya saya dulu pernah bayar zakat, oh saya dulu pernah bayar zakat segini. Semuanya akan ada catatannya, dan semua nanti bukan hanya sekedar dilihat amalan itu, tapi akan ada ganjaran balasannya, yaitu surga. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan apa-apa ta'malun, beramal kalian, basir, maha melihat. Allah maha melihat. Wa qaulun, berkata mereka, la yadkhulul jannah, mereka ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Dia bilang begini, la yadkhulu, tidak akan masuk jannah, ke surga, illa kecuali mangkana, ada dia orang hudan Yahudi. Kalau terang Yahudi bilang tidak bisa masuk surga. Kalau Yahudi bisa masuk surga. Kenapa Yahudi masuk surga? Nah, ini cuma Yahudi yang masuk surga, sebab agama ini agama Tuhan kami lah ini, agama yang diterima Tuhan kami itu Yahudi ini lah ini. Ini yang salah, berarti non Yahudi itu tidak akan bisa masuk surga, bagaimanapun caranya, mau nyogok apapun tidak bisa. Itu kata Yahudi. Begitu juga Nasrani tidak akan masuk surga. Ini Au Nasoro atau Nasrani.
La yadkhulul jannah illa nasara, tidak bisa masuk surga kecuali Nasrani. Mau Yahudi, mau Islam, mau apapun tidak bisa masuk surga. Lah ini. Surga itu milik bapak kami lah ini. Nah ini, tidak bisa orang lain mau masuk lah ini. Lah ini. Kalau mau masuk ini surga, ya harus ikut kami. Jadi seperti itu. Dijawab oleh Allah, tilka demikian itu amaniyuhum, angan-angan. Itu cuman angan-angan kamu saja. Itu cuman ya lamunan kamu saja itu. Kul katakan Muhammad, hatu mendatangkan kalian burhanakum pada dalil kalian. In kuntum shadiqin, jika benar kalian orang yang benar. Kalau memang benar ada dikatakan di kitab kalian itu, mana dalilnya bahwa Yahudi masuk surga, lain Yahudi tidak masuk surga. Nah, bahwa Nasrani masuk surga, selain Nasrani tidak masuk surga. Jangankan kalimat itu, kata-kata agama Yahudi saja di dalam Taurat tidak ada. Ini kata-kata agama ini Nasrani saja di dalam kitab Injil tidak ada. Ada agama ini ayat yang menyebutkan dalam Injil itu agama Nasrani atau agama Kristen? Tidak ada. Kalau Islam dalam Quran ada banyak. Inna dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah Islam. Di Quran banyak sebutan Islam, agama itu resmi disebut Islam itu. Setelah mereka apa ini kalimat Yahudi itu apa agama, di ayat yang mana dijelaskan dalam Taurat bahwa Yahudi itu agama yang diturunkan oleh Allah, bahwa Nasrani itu agama yang diturunkan oleh Allah, dalam Injil apa ayat berapa? Tidak ada. Apalagi kalimat yang mengatakan bahwa yang masuk surga cuma Yahudi saja atau Nasrani saja, lainnya tidak. Itu tidak ada. Ini bala iya, yang benar seperti ini, man aslama, barang siapa yang Islam. Jadi semua nabi rasul, baik Isa, baik Musa, baik rasul setelahnya, maupun rasul sebelumnya, itu mereka itu melaksanakan agama Islam. Jadi nama Islam itu sudah diberikan oleh Allah semenjak zaman Nabi Ibrahim. Ya bunaya, kata ini apa Ibrahim? Ini Innallah sungguhnya Allah ini apa? Sungguhnya Allah telah memilihkan untuk kita itu agama Islam ini. Fala yamutuna illa wa antum muslimun. Maka kamu jangan mati sebelum menjadi orang Islam. Jadi dia berwasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, waktu itu sudah ada cucunya Yakub juga, bahwa Allah telah memilihkan agama untuk kita, yaitu agama Islam. Maka kamu jangan mati sebelum jadi muslim. Jadi kalau nenek moyang mereka Yahudi kan keturunannya Bani Israel ini. Sedangkan turun ini nenek moyang mereka Yakub itu sendiri ya, cucu Ibrahim itu sudah beragama Islam. Kenapa kok bisa agama itu berubah jadi Islam, jadi Yahudi itu? Melesetnya jauh benar itu. Begitu juga Nasrani juga sama. Nabi Isa itu dari Bani Israel, dari keturunan Bani Israel juga. Nah, maka untuk jelasnya lihat saja dalil yang mana di kitab mereka yang mengatakan agama itu Yahudi atau yang mengatakan agama itu Nasrani. Tidak ada kata-kata seperti itu. Yang benar itu barang siapa yang menyerahkan, yang Islam, yang pasrah, yang menyerahkan wajah-wajahnya. Menyerahkan wajah maksudnya bukan wajah saja diiris, diserahkan, maksudnya menyerahkan dirinya. Wajah itu menyebut seseorang secara utuh, dengan yang menyebut sebagian. Barang siapa menyerahkan dirinya lillah pada Allah, bahwa muslim dan dia berbuat baik. Nah, jadi dia iman, menyerahkan diri pada Allah dan dia berbuat baik. Falau, maka baginya ajru pahalanya inda rabbi, di sisi Tuhan mereka, yaitu surga. Wala khaufun, dan tidak ada khawatiran alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak ada mereka yang susah. Mereka artinya tidak akan dimasukkan ke neraka, dimasukkan surga, tidak dimasukkan ke neraka. Wa qalatil yahudu, berkata orang Yahudi, la satin nasara, tidak ada Nasrani tidak ada itu maksudnya itu cuma karangan mereka saja, kata Yahudi, itu cuma karangan mereka saja, tidak benar itu Nasrani itu. Ala syai'in, atas sesuatu, tidak ada apa-apanya, tidak masuk surga, maksudnya gitu. Begitu juga sebaliknya, wa qalatil nasara, berkata siapa Nasrani, la satil yahudu, tidak ada siapa Yahudi juga tidak ada ala syai'in, atas sesuatu, tidak ada apa-apanya, tidak benar, salah, ini tidak ada surga untuk mereka. Ini padahal wahum, dan mereka yang telah membaca mereka Alkitab pada kitab, mereka sudah membaca kitab mereka Taurat maupun ini Injil, ini yaitu bunyi di Taurat dan Injilnya sama tadi, menyerahkan dirinya Islam kepada Allah dan berbuat baik, beramal soleh, ini sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zaman kitab itu. Ini kazalika, seperti itu, kalau berkata siapa alladzina lamun, orang-orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, misla semisal qauli, ucapan mereka. Jadi kalau Yahudi Nasrani sama-sama bilang, oh tidak bisa masuk surga, kami sendiri yang masuk surga, yang lain tidak ada apa-apanya, salah semua. Nasrani juga begitu, ya tidak bisa masuk surga, yang lain itu salah semua, tidak benar, yang benar itu cuma saya sendiri. Begitu juga orang bodoh, orang tidak punya ilmu juga bilang begitu. Lah ini, masuk surga itu gampang, yang penting susah Islam, yang penting itu kita itu baca syahadat saja. Nah, itu ucapan orang bodoh itu. Jadi dia cuman berucap itu hanya sekedar sesuai dengan hawa nafsunya saja. Nah, ini tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini. Jadi orang Yahudi tadi ngawur berbicaranya, Nasrani juga ngawur, sedangkan begitu juga orang yang tidak berilmu ngomongnya ngawur.
Ada yang bilang begini nih, kacau aja. Parahnya dia bilang gini, ini kita kepalangan jadi orang jahat, harus jadi orang jahat, paling jahat, terjahat, sejahat-jahatnya, sehingga nanti waktu kita ditendang oleh malaikat itu nanti, karena saking sebelnya malaikat ditendang sekeras-kerasnya, karena saking kerasnya tendangan itu, mestinya masuk neraka, karena kekerasan tendangan itu lewat neraka, masuk surga. Tepuk tangan mereka. Nah, ini contoh ucapan orang tidak berilmu, ngawur semaunya saja. Apa bisa malaikat sebodoh itu nih? Ini betul-betul mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ini orang bodoh namanya, tidak ada dasarnya. Maka omongan apapun kalau tidak ada dasar Quran hadisnya, itu ucapan orang bodoh. Ucapan orang bodoh. Allah, maka adapun Allah yahkumu akan menghukumi Allah bainahum di antara mereka, baik Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang tidak berilmu itu. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fima, di dalam apa-apa kanu yang ada mereka, fi, di dalam apa-apa tadi yakhtalifun, berselisih mereka. Berselisih maksudnya itu mereka itu merasa punya prinsip sendiri, Yahudi prinsip sendiri, sehingga tidak mau menerima agama setelahnya maupun ajaran Muhammad, kitabnya dan ke Rasul Muhammad. Nasrani juga begitu, merasa punya ajaran kami yang benar, Yahudi tidak benar, kami yang benar itu Islam juga tidak benar, Muhammad tidak benar, kitabnya tidak benar. Orang tidak berilmu juga sama, prinsip hidup kami yang paling pintar, hidup kami yang paling ini yang paling pas, paling benar. Kamu itu bodoh saja, buyan-buyan, tidak ada untungnya ikuti agama Islam. Apa hasilnya? Tetap melarat saja, tetap susah saja. Nah, ini. Jadi mereka itu ngomong tidak ada dasarnya itu. Nanti perselisihan mereka merasa benar itu. Yahudi merasa benarnya, Nasrani merasa benarnya, orang bodoh merasa benar. Hebat nih. Orang bodoh nih, tapi merasa benar. Orang tidak ngerti ilmu agama, tapi merasa benar. Yang ngaji, ya, yang belajar agama, yang belajar Quran hadis, dikatakannya bodoh. Nah, ini padahal dia tidak ngaji Quran hadis lagi, merasa pintar, merasa benar. Yang ngaji Quran hadis dikatakannya bodoh, dan dikatakan salah, dikatakan sesat. Jadi yang ngaji dikatakan sesat, tidak ngaji yang sesat. Jadi kalau ngaji malah takut-takut, tidak usah ngaji. Kenapa? Kata sesat nanti. Masya Allah. Dia tidak ngaji merasa benar, padahal yang tidak ngaji itu yang sesat. Tidak ngaji kok benar. Tidak ngaji, tidak tahu ilmu agama, merasa benar. Dan yang ngaji Quran hadis dikatakannya sesat. Itu terbalik namanya, 180 derajat. Kalau terlalu banyak 360, ketemu lagi, balik lagi 180 derajat. Orang yang belajar dikatakan sesat, yang dia tidak belajar merasa benar. Jadi orang akhirnya untuk belajar itu takut. Mau belajar dia takut. Ini, Masya Allah. Waman dan barang siapa azlamu, dan siapakah man di sini, dan siapakah azlamu yang lebih menganiaya miman daripada orang, dibandingkan orang mana yang mencegah dia masjid Allah, pada masjidnya Allah. Maksudnya menghalang-halangi orang ke masjid lain, seperti orang musyrik. Jadi orang iman mau ke masjid, orang iman mau beribadah itu dihalang-halangi mereka mau ke masjid. Ayuzkara, jika disebut via dalamnya masjid, ismuhu, namanya Allah. Wasa'a, dan berusaha dia fi kharabiha, di dalam merusak pada agama, pada masjid. Jadi mereka memerangi Islam, merusak itu maksudnya memerangi Islam. Mereka menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Ini sama tadi, memerangi orang atau menghalang-halangi orang untuk ngaji. Orang mau ngaji ditakut-takuti, jangan kamu ngaji-ngaji, tak kayak jadi PKI. Kalau ngaji kayak jadi PKI. PKI apa? PKI putih. PKI kok ada hitam putih gimana? Nanti lain ini berkembang lagi PKI kuning, gitu. PKI merah, lain PKI hijau, lain. Ini. Jadi kayak ini apa? Ini saja jadi. Lain. Kenapa itu? Itu namanya menghalang-halangi orang, menghalangi agama Allah lain untuk beribadah ini, supaya dia lebih paham, supaya dia mengerti ibadah ini bagaimana, ditakut-takut dikit jadi PKI. Akhirnya ya mereka semua sudah cari aman saja, tidak usah ngaji-ngaji. Aman memang di dunia, ya akhirat nanti yang tidak aman. Lain. Aman, tidak pusing-pusing ya kan? Ini tidak ngerti kewajiban sehingga tidak perlu beribadah karena tidak tahu ilmu, ya dia merasa aman lain, tapi di akhirat nanti akan masuk neraka. Ulaika, demikian itu, maka tidak adalah bagi mereka aidkhul, jika masuk mereka padanya masjid, illa khaifin, kecuali karena merasa takut. Jadi orang kafir itu tidak akan mungkin akan masuk masjid kecuali karena takut, karena posisinya terdesak, karena orang Islam sudah menang, karena orang Islam sudah berkuasa di situ, maka mereka sudah cari amannya saja, masuk Islam saja, ke masjid saja. Biar ini apa kita diakui, ya sudah ke masjid saja, sering-sering ke masjid. Jadi ke masjid ini cuma motivasinya cari aman saja. Nah ini masuk Islam karena dia takut tidak aman atau takut dimusuhi, bukan karena keimanan. Lahu, bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan.
Mungkin di mata manusia mereka sudah dianggap saudaranya orang iman, saudaranya orang Islam, tapi Allah tetap bisa membedakan mana mereka orang yang hina. Ya ini mereka masuk Islam tetap hina saja karena masuk Islamnya tidak dengan keimanan, karena takut, karena khawatir, karena cari aman saja. Walahum, dan bagi mereka fil akhirat, di akhirat, nah di akhirat baru jelas-jelas ketahuan azabun azim, siksa yang besar. Mereka orang yang seperti itu dimasukkan neraka. Sedangkan orang iman yang lain dulu kawan-kawannya ini yang masuk surga, dia dimasukkan ke neraka. Walillah dan bagi Allah apa al-masyriq, arah timur, wal maghrib, dan arah barat. Milik Allah lah arah barat maupun arah timur. Fa nama, maka di mana saja tuwallu memalingkan engkau Muhammad, fasama, maka di sana wajhullah, wajahnya Allah. Mau arah barat, mau arah timur, ini Muhammad, semua itu adalah wajahnya Allah. Innallaha, sungguhnya Allah wasi'un alim. Jadi Muhammad itu tadinya itu ya sholatnya itu menghadap Baitul Maqdis. Dia menghadap ke timur. Kemudian menghadap ke barat ya. Kemudian setelah turun perintah menghadap ke Baitul Maqdis karena menghadap ke Masjidil Haram, karena Muhammad berharap ini punya kiblat sendiri, yaitu ke Masjidil Haram itu. Akhirnya disetujui oleh Allah, diturunkan ayat itu. Orang musyrik, ini orang Yahudi Nasrani atau Yahudi berkata, ini gimana mereka Muhammad ini? Dulu menghadap sini, sekarang tidak lagi. Atau sebelumnya Nabi pindah itu dia menganggap, nah ini Muhammad ini walaupun katanya punya agama sendiri, ternyata kan ikut kiblat kita juga. Maka Muhammad ingin punya kiblat sendiri, akhirnya diturunkan ayatnya. Nah setelah dia pindah itu ya setelah Muhammad, tidak perlu menggubris ucapan mereka yang menyalahkan kamu pindah kiblat itu, karena semua arah itu semuanya menghadap Allah. Yang jelas menghadap ke arah yang sekarang ini, karena itu menghadap ke suatu arah karena ada dasar perintah Allah, itu yang benar. Bukan menghadap itu ya karena hawa nafsu atau merasa kebangga-banggaan, bukan. Jadi kita menghadap sampai sekarang ini Allah masih merintahkan kita menghadap ke Baitul Maqdis, ya sudah, tidak masalah. Kita sholat menghadap Baitul Maqdis. Seandainya dan karena sudah berubah, sudah dirubah, ya sudah kita rubah saja. Ya kita orang iman yang manut-manut saja. Orang Islam itu manut-manut saja. Wal mu'min kal jamil anif. Orang iman itu seperti onta yang dikeluh. Onta itu saking nurutnya itu jangankan dikeluh, dicucuk hidungnya, ditarik itu jangankan gitu. Dia mau disembelih itu kan bahaya yang paling besar. Dia mau disembelih saja menjulurkan lehernya untuk disembelih. Saking dia nurutnya, apalagi sampai dikeluh, ditarik. Paling nurutnya hewan tuh onta. Beda dengan kambing. Waqalu, dan berkata mereka, ittakhadallahu, mengambil siapa Allah pada anak. Subhanah, maha suci Allah. Di surat Taubah dikatakan, waqalatil yahudu nasara, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, waqalatil nasara Isa ibnullah. Jadi mereka menganggap Allah punya anak. Baik Yahudi berkata Uzair, Nabi Uzair itu adalah anak Allah karena tertidur 100 tahun itu. Ini kemudian Isa itu juga anak Allah kalau kata menurut orang Nasrani. Bal, bahkan lahu bagi Allah ma fis samawati wal ard. Allah memiliki langit dan bumi. Allah, kamu menganggap Allah punya anak itu apa sih butuhnya Allah punya anak? Tidak, karena Allah mempunyai langit dan bumi. Allah tidak butuh. Kalau kita tuh butuh, punya anak butuh yang membantu kita meneruskan usaha kita, mewaris kita nanti. Kalau tidak, siapa nanti akan mewaris kita? Kalau Allah tidak butuh, tidak perlu tenaga, butuh apa? Dia sendiri mampu melaksanakannya semua. Kulun, semuanya lahu padanya Allah, qanitun, tunduk. Ini baik langit bumi dan seisinya semua tunduk pada Allah kalau Allah mau. Termasuk manusia pun kalau Allah mau semua dijadikan orang iman dari Islam, itu bisa. Badiu, memulai dia Allah menciptakan maksudnya samawati pada langit dan wal ardi dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak jadi sendiri. Mana mungkin sebesar itu jadi sendiri? Kopi sekecil ini kebetulan cangkirnya besar, isinya sedikit. Ini aja tidak jadi sendiri nih. Ini saya yang bikin tadi. Kopinya dari mana itu pabrik yang bikin. Bisa sampai di sini didistribusikan, bisa sampai ke rumah ini dibeli. Itu saja, satu yang kecil saja itu ada penyebabnya, ada yang membuatnya. Tidak bisa jadi sendiri tiba-tiba. Dari mana kopi ini? Ditanya, siapa yang bikin kopi? Tidak ada, tahu ada sendiri. Mustahil. Ada kopinya aja kita yang bikin. Apalah langit sebesar ini. Apalagi ada langit bumi sebesar ini. Itu diciptakan oleh Allah. Kata Allah, saya yang memulainya, saya yang membikinnya. Wa idzan, ketika kau doa menghukumi dia Allah amran pada suatu perkara, termasuklah ketika mau menciptakan sesuatu. Fa inna ma kesungguhnya aku berfirman Allah lahu pada suatu kun saja. Kata Allah kun itu ada atau jadilah. Fa yakun, maka jadi. Jadi kalau kita itu punya ilmu kun itu, ini
Maka mau apa saja cukup bilang kun saja. Ini jadi. Ini kadang-kadang ada orang yang ini apa tidak mempercayainya. Nah, ini harus digarisbawahi. Setiap ayat perintah, larangan, cerita semua harus dipercaya. Begitu kita ngaji ini berisiko, setelah kita ngaji ternyata ada yang kita ragukan, mulailah kita punya bibit-bibit kemunafikan, atau kita mulai tidak percaya, lama-lama hari kita murtad, sudah kita murtad jadi orang kafir. Maka termasuk ini, apa iya Allah bisa menciptakan suatu cukup dengan bilang kun? Nah, ini harus percaya. Kita harus percaya, tidak boleh ragu, tidak boleh tidak percaya. Bandingannya seperti ini. Orang sekarang kalau punya ilmu atau punya kekuasaan, ini mau apa saja itu loh. Istilah bahasa Palembang itu pendek bacoannya. Istilah dia ngomong tidak banyak, tidak panjang lebar. Kadang-kadang malah tidak ngomong lagi. Misalnya ketika gubernur ya mengunjungi rumah rakyatnya itu kan, rakyat mulai menyampaikan keluh kesahnya. Dan jarang rakyat dikunjungi terus dia ngomong alhamdulillah Pak Gubernur, kami sehat waras galau, tidak kurang suatu apa saja. Tidak. Kesempatan gubernur datang dia langsung menyampaikan keluhannya. Pak Gubernur, kami ini belum ada listrik lagi. Nah, apa yang diucapkan Pak Gubernur? Nah, ini senyum kita aja sambil ngeliat ini apa? Dinas PU apa dinas apa ini bilang jalan kami rusak Pak Gubernur. Dia lihat dinas PU langsung nyatet. Besok sore atau malam itu langsung dibangunkan. Tidak pegang umpannya lebar. Apalagi Pak Gubernur bilang, Pak Dinas, jangan lupa. Dikit saja gubernur yang ngomong. Tidak, Pak Dinas, ini nanti dibikinkan jalan ya, diukur nanti di ini, terus nanti dikeruk dulu tanahnya, nanti ditimbul. Tidak perlu itu teknis itu. Orang kalau berkuasa atau punya ilmu ya, dikit saja. Kadang-kadang kita itu nunjukkan orang pada sesuatu itu tidak perlu pakai ngomong panjang lebar, pakai tunjuk-tunjuk aja itu. Tuh. Nih, orang nanya apa-apa gampang aja kita. Kadang-kadang pakai mulut lah. Mana? Itu kalau dia punya ilmu, apalagi Allah. Jabat dengan kekuasaannya saja bisa cukup bicara sedikit atau cukup tidak bicara, cukup dilihat saja bisa jadi. Nah ini, orang punya ilmu juga sama. Tidak perlu melihat. Komputer saya itu pernah rusak, itu kita nelpon kawan yang kira-kira ngerti. Halo, bro, ini. Kenapa ini komputer saya rusak? Gimana ini? Coba kamu pencet ini. Apa yang muncul begini-begini? Nah, coba kamu pencet. Dari jauh saja bisa. Tidak perlu dia datang. Dia di luar kota sana, tidak perlu dia datang. Dari jauh saja bisa. Tidak perlu dia ngelihat. Itu orang pintar. Apalagi Allah. Jadi jangan heran, orang aja bisa. Orang yang akalnya terbatas aja bisa. Ya ini. Ya, lagi bisa apalagi Allah. Maka kita harus yakin. Wa qala dan berkata siapa allazina la ya'lamun, orang yang tidak berilmu. Laula alangkah baiknya yukalimuna berbicara pada kami siapa Allah, au ta'tina ayah, atau memberi pada kami Allah ayat. Ini kurang ajar. Ini orang kurang ajar. Ini sama seperti tadi. Ini kenapa lah Allah beda-bedakan ini? Kenapa Allah itu datangi kami? Ini apa? Ini atau Allah itu menurunkan ayat kepada kami langsung. Loh, kalau Allah menurunkan ayat padamu langsung berarti kamu itu jadi nabi. Ini Allah tidak memilih kami jadi nabi. Ya sudah, terimalah ayat yang ada saja, tidak perlu kamu cari ayat sendiri, tidak perlu kamu harus diturunkan ayat sendiri. Ini atau Allah itu bicara pada kami. Ini kalau Allah bicara, nah ikutlah si anu, pasti saya ikut. Ini tidak perlu, Allah sudah bicara cukup dengan Al-Quran. Quran sudah cukup, sudah sempurna. Kalau kita ikuti sudah lebih dari cukup. Tidak perlu kita tambahan arahan dari Allah. Jadi kalau memang tambah arahan itu perlu ini pasti Allah turunkan satu juz lagi atau satu surat lagi. Menurut Allah sudah cukup, 114 surat 30 juz sudah cukup. Ini penjelasan cukup dan dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sudah cukup. Ini kalau seandainya menurut Allah itu belum cukup, maka tidak akan turun Al-Maidah ayat 3 itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini sudah kesempurnakan agama Islam ini, aku ridho agama Islam ini jadi agama kalian. Tidak akan mungkin kalimat itu turun. Sudah dibilang Allah sempurna. Jadi kamu kalau memang tidak ada, Allah tidak bicara pada kita, memang tidak ada mekanisme seperti itu. Kita tidak perlu baru sah keislaman kita kalau Allah bicara sama kita langsung, tidak perlu. Cukup kita itu menerima agama Islam, bersyahadat menerima Islam ini, terus mempelajari agama Islam ini, terus kita berusaha menjadi orang iman yang takwa dan amalan kita supaya menjadi amalan yang soleh. Cukup begitu, tidak perlu nunggu pengesahan dari Allah, dilantik dan sebagainya, tidak perlu. Kadzalika seperti demikian itu qala berkata allazina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka. Orang sebelum mereka kafir Quraisy juga sama seperti itu. Semisal qaulihim ucapan mereka. Tasyabat serupa qulubum hati mereka. Jadi orang kafir zaman Muhammad itu ucapannya aneh-aneh seperti tadi, serupalah dengan ucapan orang kafir sebelum Muhammad. Dan namanya orang kafir, zamannya saja berbeda, kafirnya tetap. Lah ini bibitnya sama.
omongannya sama, sengak, gak enak ini. Pahit, busuk kayak ini. Qad sungguh bayana telah menerangkan kami Allah itu pada ayat liqaum yuqinun bagi kaum yang yakin. Nah, kita orang yang yakin, orang imanilah yang yakin. Ayat sudah diturunkan, kita merasa cukup dengan ayat yang diturunkan, tidak perlu kita dengan banyak alasan atau dengan banyak permintaan seperti tadi. Yang butuh siapa? Kita kan, bukan Allah. Jadi kalau kita yang butuh ya harusnya kita menerima apa saja syarat dari Allah. Jangan kita malah punya syarat. Allah kalau mau menghendaki kami beriman, Allah itu harus begini-begini. Syarat saya harus begini-begini, baru saya mau. Yang butuh bukan Allah, yang butuh kita. Inna semuanya kami Allah arsalna telah mengutus kami Allah pada Muhammad bil haq dengan benar, basyiran memberi kabar gembira, wa nadziran memberi kabar penakut. Kerasulan Muhammad diklarifikasi oleh Rasulan yang benar, tidak ada salahnya sedikit pun. Dan Muhammad disuruh menyampaikan surga, berita surga, dan menyampaikan berita tentang neraka. Ini. Wala dan tidak tusalu ditanya engkau Muhammad an ashabil jahim, dari penghuni neraka jahim. Artinya kalau sampai nanti ada orang masuk neraka Muhammad, engkau tidak ditanya, engkau tidak disalahkan. Ada yang masuk neraka, ini yang salahnya Muhammad. Ada yang masuk neraka, ini yang salahnya Muhammad. Ini kenapa orang ini sampai masuk neraka? Kenapa tidak kamu ajak? Kenapa tidak kamu ini didik? Kenapa tidak kamu arahkan? Kenapa tidak kamu pukul? Kenapa tidak kamu kasih duit? Coba dulu semua orang mau iman itu kau kasih duit semua nih. Kasih duit, kasih emas, kasih duit, kasih emas, kasih duit, kasih emas. Tidak punya istri, kasih istri. Tidak punya pekerjaan, kasih pekerjaan. Pasti semuanya masuk Islam. Jadi salah saya, iya salah kamu. Tidak ada. Muhammad cuma menyampaikan. Tidak mau, resiko neraka tanggung sendiri. Muhammad cuma menyampaikan. Tidak mau, resiko kamu sendiri. Tidak bisa Muhammad nanti disalahkan. Tidak bisa disalahkan Muhammad. Tidak ditanya, kalau masuk neraka salahmu sendiri. Tidak salahnya Muhammad, apa dak ini saya dulu ini diajak langsung tidak bisa. Itu kan salah, bukan salah itu. Udah ada zaman lagi, nunggu Muhammad datang. Muhammad sudah meninggal. Wala dan tidak akan tardo ridho senang angka pada Muhammad siapa Yahudi orang Yahudi wala Nasrani maupun Nasrani hatta tatabi'a millatam, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Kalau kamu ikuti agama mereka baru mereka ridho, baru mereka senang. Jadi kita ini sebetulnya orang iman dibuat oleh Allah musuhnya, orang kafir termasuk Yahudi, Nasrani, lain termasuk orang munafik, lain itu adalah musuhnya orang iman. Kul katakanlah Muhammad inna huda semuanya hidayah, hudallah hidayahnya Allah wal huda, itulah hidayah. Petunjuknya Allah itulah hidayah. Kalau petunjuk dari yang lain itu bukan hidayah lain. Ini petunjuk dari Allah itulah hidayah. Maka hidayah itu yang hanya yang dari Allah, yang bukan dari Allah bukan hidayah. Nah, maka kalau kita mau mengikuti petunjuk yang benar, hidayah yang benar, hidayah yang dari Allah, Quran. Kalau hadis bukan dari Allah juga, karena Allah yang menyuruh kita mengikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah mengatakan kepada kita contoh sebaik-baiknya itu loh. Ini teladan sebaiknya itu Rasul itu yang harus kamu ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kalau kalian benar-benar cinta cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah padaku. Ini yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosakum wa yaghfir lakum wa yudkhilukum jannah, kamu akan masukkan surga. Jadi yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Intan kalau kalian kalian cinta pada Allah, maka ikutilah saya. Kalau kamu mengikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Otomatis nanti akan dimasukkan ke surga. Jadi praktek kita cinta pada Allah mengikuti Nabi Muhammad. Wala Indonesia jika ittaba'ta mengikuti engkau Muhammad ahwa'ahum pada hawa nafsu mereka Bani Israel Yahudi Nasrani, Muhammad kamu ba'dal ladzi setelah yang ja'aka datang padamu minal ilmi dari ilmu Quran lain. Muhammad kamu kok kalau seandainya kamu mengikuti mereka padahal kamu sudah kedatangan Quran, malaka maka tidak ada bagimu minallah dari Allah waliyin orang yang mengasihi wala nasir, dan tidak ada yang akan menolongmu. Kamu akan masuk neraka Muhammad. Kamu sudah kedatangan kitab, harusnya kamu iman, mengikuti jalan, tidak perlu kamu mengikuti jalan lain. Ini kayaknya kurang benar, ini harus ditambah lagi biar komplit, biar rame, biar siru, biar hebat, biar banyak ini ajaran yang dilaksanakan. Kita ikuti juga ajaran Yahudi maupun Nasrani. Berarti mengikuti mereka itu Muhammad namanya. Kalau kamu mengikuti mereka ya neraka, tidak akan yang bisa mengasihi dan menyayangi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa neraka. Jadi cukup setelah apa yang disampaikan padamu ini saja, tidak perlu. Nah, maka termasuklah kita iman dengan kitab ya. Iman kita dengan kitab itu tidak perlu kita mempelajari ini Injil, tidak perlu kita mempelajari Taurat ataupun kitab Zabur. Nanti kita katanya iman pada semua kitab. Iya, iman itu cukup dengan meyakini bahwa kitab itu memang pernah ada, memang pernah Allah turunkan, tapi tidak perlu kita pelajari apalagi untuk diamalkan. Cukup dengan kitab Quran saja. Jadi keimanan kita disetir atau berdasarkan kacamatanya Quran. Keimanan apapun kepada Allah cukup bagaimana Allah itu menurut Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita iman pada malaikat, cukup kita bagaimana menurut Al-Quran
penjelasan Quran tentang malaikat, penjelasan Quran tentang kitab, penjelasan Quran tentang Rasul dan sebagainya. Ini sudah cukup, tidak perlu kita minta atau mencari referensi yang lainnya lagi. Allazina, adapun orang-orang atainahum yang memberi kami Allah pada mereka kitab, Yahudi Nasrani, yatlunahu, membaca mereka pada kitab, haqqa tilawati, dengan sebenarnya membaca atau dengan sebenarnya pengertiannya. Jadi tidak merubah-rubah, terus mereka ikuti. Ulaika, demikian itu yu'minuna, beriman mereka dengan kitab, dengan kitab. Artinya ada dari Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani, ada yang betul-betul imannya. Seperti Abdullah bin Salam, ini Waraqah bin Naufal dan sebagainya. Ada banyak. Nah, ini. Wa may yakfur, dan barang siapa yang mengkufuri dengannya kitab, dengannya Quran, fa ulaika, maka demikian itu mereka khasirun, orang-orang yang rugi. Mengkufuri dengan kitab Quran ini berarti mereka orang yang rugi berarti masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kira demikian saja dalam kesempatan ini kita kami menyampaikan apa tafsir Quran pada kesempatan ini. Jika ada kata yang kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian yang bismillah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.